Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Yakumina Falo, NIM 2101080123. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memperbaiki nilai UAS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan judul materi yaitu penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, macam-macam media. Media yang dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari 2 jenis, tetapi sudah lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. Semua ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Yang pertama, pembagian lain dari media ini adalah yang pertama audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti film, video, kaset. Yang kedua, audiovisual tidak murni, yaitu untuk suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai, suara dan unsur gambar yang bersumber dari slide proyektor, suaranya bersumber dari recorder, contohnya film, strip, suara dan cetak suara. Yang kedua, dilihat dari daya liputnya. Media dibagi dalam yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruangan serta dapat menjangkau jumlah anak dan banyak dalam waktu yang sama. Contoh radio dan televisi. Yang berikut, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Yang ketiga, media untuk pengajaran individu. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang, termasuk media adalah modul program dan pengajaran melalui komputer. Yang berikut dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam media kompleks. Media ini adalah media yang bahan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Yang pertama, tujuan pemilihan memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran siswa, untuk informasi yang bersifat umum, ataukah untuk sekedar hiburan saja mengisi waktu kosong? Lebih spesifik, apakah untuk pengajaran kelompok atau pengajaran individual? Apakah untuk sasaran tertentu seperti anak TK, SD, SMP, SMU, tunarungu, masyarakat pedesaan, ataukah masyarakat perkotaan? Tujuan pemilihan ini berkaitan dengan kemampuan berbagai jenis media. Yang kedua, karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan. Media pengajaran samping itu memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi, sedangkan kurang memahami karakteristik media tersebut, guru akan dihadapkan kepada kesulitan yang cenderung bersikap spekulatif. Yang ketiga, alternatif pemilihan. Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Guru bisa menentukan pilihan media yang mana akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan, sedangkan apabila media pengajaran itu hanya dapat satu, maka guru tidak bisa melihat
memilih tetapi menggunakan apa adanya. Dalam menggunakan media, hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip tertentu agar media tersebut dapat mencapai hasil yang baik. Yang pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan hanya murah, cara pembuatannya mudah, penggunaannya tidak sulit. Yang berikut prinsip-prinsip media pembelajaran antara lain: yang pertama, tidak dapat satu media yang terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang dicapai. Dengan demikian, pembuatan media pembelajaran harus menjadi bagian integral dari penyajian pelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi yang disajikan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. Yang kelima, guru hendaknya kenal betul dengan alat yang akan digunakan. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti interview yang akan dipakai, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang keenam, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Yang ketujuh, media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Yang kedelapan, aneka ragam media. Yang kesembilan, kepastian ketersediaan media. Dari apa yang diuraikan di atas, disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk digunakan seseorang untuk memfasilitasikan segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara kombinasi, agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Terima kasih.